Halo, shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lina Wijaya akan coba memberikan jawaban atas komentar dari Minal Deso ini ya. Salam kenal, salam hormat, salam santun, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, aku pengen tahu dong, firman Tuhan Yesus dari kecilnya hingga dewasa. Aku bosan yang udah dewasa. Oke ya. Terus di video yang lain kalau nggak salah kamu juga ada tanya tentang bukti bahwa Yesus Kristus itu dari bayi disembah sebagai Tuhan. Ya, oke, kita mulai dari Markus, Injil Matius yang pertama. Ya, kita mulai dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Itu tentang orang-orang Majus dari timur. Teman-teman, kenapa orang-orang Majus ini dicatat? Karena orang Majus ini melambangkan separuh dari isi dunia yang menyembah Yesus Kristus ketika dia masih bayi. Orang Majus ini adalah orang kafir, orang yang berintelektual tinggi, akademis ya, karena dia bisa mengerti ilmu astrologi, mereka mempelajari kitab para nabi dan mereka memahaminya. Dan yang ketiga, mereka ini adalah konglomerat, orang yang kaya raya, karena kalau mereka bepergian, berkunjung, itu tidak pernah dengan tangan kosong. Mereka pasti membawa persembahan. Nah, ini orang Majus. Seluruh dunia ketika Yesus Kristus masih bayi sudah menyembah, diwakilkan oleh dua golongan besar. Pertama, orang Majus, kita bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Teman-teman bisa baca selanjutnya, saya bacakan ayat yang ke-10. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Yesus Kristus ya, dan ibunya Maria ini, berupa emas, kemenyan atau dupa, dan mur. Ini adalah persembahan yang dilambangkan untuk orang yang sangat-sangat terhormat. Raja, imam, dan nabi. Nah, itu mendapatkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sejak bayi, Yesus Kristus sudah disembah bukan hanya sebagai Tuhan semata-mata atau Mesias atau Sang Juru Selamat, tetapi juga sebagai Raja, sebagai imam, dan sebagai nabi, di atas segala raja, di atas segala imam, dan di atas segala nabi. Karena nabi-nabi tidak ada yang begitu lahir dibawain persembahan semahal-mahal itu, semewah-mewah itu, apalagi nabi palsu. Tidak ada ya teman-teman. Itu yang pertama. Lalu golongan yang kedua itu siapa yang menyembah Yesus Kristus ketika masih bayi? Nah, separuh dunia diwakilkan lagi oleh kaum gembala. Kenapa gembala? Karena gembala itu melambangkan kaum yang miskin, kere ya, miskin, papa, kere, pokoknya tidak dianggap orang ya. Nah, itu di dunia hari ini ternyata banyak ya, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mengerti, pokoknya susah disebut. Nah, itu gembala ya. Kita bacakan ayatnya dari Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Perhatikan teman-teman, saking hinanya mereka itu bekerja berjaga-jaga di tengah malam. Dulu itu tidak ada genset, tidak ada listrik ya. Jadi mereka benar-benar dalam padang yang gelap, yang dingin, hanya bertaburkan bintang-bintang cahaya langit kalau malam hari itu. Jadi ini melambangkan pekerjaan orang yang benar-benar miskin ya, miskin seperti itu. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, kata malaikat itu kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Nah, puji Tuhan ya teman-teman ya. Jadi untuk segala bangsa, bukan cuma untuk orang Israel saja. Nah, teman-teman silahkan baca. Lalu ayat ke-16-nya saya lanjutkan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, ini ketika gembala melihat Yesus Kristus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Ya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat ya,
bahwa para gembala dan orang Majus ini melambangkan seisi muka bumi, seisi dunia kala itu yang datang menyembah Yesus Kristus sejak dia kecil, sejak dia bayi. Lalu biasanya ada lagi pertanyaan, apa buktinya Maria menyembah bayi itu di dalam rahimnya? Apakah Maria tahu Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Jelas, itu pun dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, itu terkenal dengan nyanyian syukur Maria atau Magnificat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, dia menyanyikan pujian syukur ini setelah dia dikabari oleh malaikat bahwa dia akan mengandung bayi kudus. Dan ketika bayi kudus itu mulai ada di dalam rahimnya, Maria pun memuji, menyembah, memuliakannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perhatikan, Maria menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi tidak ada istilah ibu menyembah anak, karena ibu itu majemuk, anak itu majemuk. Ya. Jadi kalau Maria itu individual, Yesus Kristus itu individual. Maria menyembah Yesus Kristus itu benar tercatat. Sejak dalam kandungan, Maria menyembah. Setelah di luar kandungan, sesudah menjadi manusia yang dewasa pun Maria menyembah Yesus Kristus. Tetapi kalau ibu menyembah anak itu tidak pernah ada sejarahnya di dalam muka bumi ini. Makanya teman-teman yang di luar iman Kristen kalau bertanya, cerdas dikit ya. Apa buktinya Maria menyembah Yesus Kristus setelah dia dewasa? Teman-teman bisa lihat itu di dalam Matius pasal 28. Jadi Matius pasal 28 itu ayat 1 sampai ayat 10 itu tentang kebangkitan Yesus. Artinya Yesus Kristus yang dewasa ini udah mati, bangkit dari antara orang mati. Judulnya kebangkitan Yesus, teman-teman bisa baca di ayat ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan, dari 8 ya, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahuan kepada murid-murid. Tiba-tiba ayat 9, Yesus menjumpai mereka. Mereka di sini adalah Maria ibu Yesus Kristus, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan yang lain. Ya, itu bisa dibaca di dalam ayat 1-nya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingkan fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, jadi bukan hanya satu Maria, banyak perempuan-perempuan bersama-sama dengan Maria, ibu Yesus, dan Maria Magdalena itu. Ayat ke-9, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka, jadi perempuan-perempuan ini mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi jelas ya, dalam rahim Maria menyembah, memuji, memuliakan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhannya dan Juru Selamatnya. Setelah di luar rahim pun ketika dewasa, Maria juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada ibu sembah anak, yang ada adalah seorang Maria, manusia menyembah kepada Yesus Kristus, manusia ilahi yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, kembali kepada di mana Yesus Kristus dari bayi tadi sudah jelas ya, sudah disembah, lalu dia hidup dalam asuhan orang tuanya. Kembali kepada Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, teman-teman bisa baca. Yesus pada umur 12. Ini sering dipertanyakan, kemana Yesus usia 12 sampai 29 tahun? Menghilang ya, goib ya, sembunyi ya, belum menjadi Tuhan ya, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, saya bacakan 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi tiap tahun Yesus Kristus bersama orang tuanya, tidak kemana-mana, tidak melarikan diri, tidak mengelabui, tidak sembunyi. Dia tumbuh sebagaimana layaknya anak manusia di bawah bimbingan orang tuanya. Teman-teman baca juga langsung ke ayat 51. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yesus dalam kemanusiaannya makin dewasa dan bertambah hikmatnya dalam seluruh kehidupannya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi kemana Yesus Kristus? Dia ada di dalam bait Allah yang sering kalian framing itu loh, belajar-belajar sekolah-sekolah itu loh. Padahal dia di dalam bait Allah. Ngapain dia ada di dalam bait Allah? Ngapain coba di ayat 46? Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Wow, haleluya, puji Tuhan. Jadi Alkitab ini tidak blunder dan tidak membingungkan, hanya kamu yang masih tersesat tidak mau percaya. Jadi Yesus Kristus sejak di dalam rahim, lahir menjadi bayi, tumbuh besar menjadi dewasa, sampai kematiannya, sampai sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetap adalah Allah yang pernah menjadi manusia. Dia tetap adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kiranya Yesus Kristus memampukan kamu untuk bisa menerima dan percaya. Ya, amin. Shalom buat kita semua. Salam sejahtera. Tuhan Yesus berkati.